warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indarti dari jurusan Sosiologi Offering C 2019 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kurikulum berbasis budaya. Sebelum saya membahas jauh mengenai kurikulum berbasis budaya, pasti ada di benak kalian pertanyaan, apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum saat ini, tepatnya kurikulum 13, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum 13 ini mengedepankan pada pendidikan karakter pada peserta didik, sehingga kurikulum dalam proses pembelajaran akan menentukan seperti apa output peserta didik nantinya. Kemudian saya akan membahas mengenai kebudayaan. Menurut Buncaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dari pengertian tersebut, kebudayaan atau budaya berbicara mengenai 3 hal. 1. Ide atau gagasan. 2. Perilaku aktivitas. Dan yang terakhir adalah produk. Pertama, ide atau sistem gagasan adalah suatu hasil dari penciptaan rasa, karsa, sehingga menghasilkan budaya di daerah tersebut. Kedua, perilaku aktivitas adalah segala sesuatu tindakan dalam berperilaku di masyarakat di daerah tertentu yang menjadi ciri khas budaya mereka. Yang ketiga adalah produk atau hasil karya manusia, seperti tarian tradisional, lagu tradisional, permainan tradisional, dan masih banyak lagi. Setiap daerah memiliki tarian, lagu, alat musik, permainan, dan lain sebagainya sebagai hasil kebudayaan di daerah mereka, serta menjadi ciri khas yang membedakan dengan daerah yang lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya. Tanah yang membentang luas membuat setiap daerah memiliki budaya yang disebut kearifan lokal. Namun, seiring perkembangan zaman, hal tersebut mulai luntur. Terbukti banyak kebudayaan barat yang diadopsi oleh peserta didik. Hal tersebut membuat terbentuknya kurikulum berbasis budaya. Kurikulum berbasis budaya adalah suatu kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan yang berbudaya. Kurikulum berbasis budaya dapat melatih dan mengembangkan karakter serta sikap budaya kepada peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kesopanan, kegotong royongan, disiplinan, tertib lalu lintas, dan toleransi. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin dan keselamatan hidup lahir. Sehingga penerapan kurikulum berbasis budaya dapat dilakukan dengan memasukkan unsur kearifan lokal suatu daerah, seperti di SMA Negeri 1 Tarakan yang menerapkan kurikulum berbasis budaya dengan mewajibkan mata pelajaran seni budaya, khususnya tari Majopada yang merupakan tari budaya Dayak Kalimantan Utara. Kurikulum berbasis budaya di SMA Negeri 1 Tarakan memberikan manfaat untuk memperkenalkan budaya asal Kalimantan Utara sehingga menambah pengetahuan kepada peserta didik. Contoh lain adalah di Ambon. Pemerintah kota menerapkan kurikulum lokal berbasis musik sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Indonesia juga terkenal dengan budaya ramah tamahnya. Bisa saja penerapan 5S yang terdiri dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun diterapkan antara peserta didik dengan pendidik sebagai upaya penerapan kurikulum berbasis budaya di sekolah. Sekolah sebagai salah satu lembaga formal pendidikan juga memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis budaya. Dukungan tersebut berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah dalam pelaksanaan kurikulum berbasis budaya, yang berfungsi sebagai tata kelakuan untuk mengatur, mengendali, memberi arah kepada peserta didik, sehingga saat mereka berada di tengah-tengah masyarakat
dapat menerapkan dengan baik sesuai dengan budaya masyarakat. Peraturan yang dibuat sekolah adalah sebagai salah satu wujud dari kebudayaan yang berasal dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kurikulum berbasis budaya memiliki manfaat yang sangat penting, seperti 1. Dapat menopang pemajuan budaya dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Yang kedua, mencegah dampak negatif globalisasi. Yang ketiga, dapat menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia dan cerdas secara intelektual. Yang keempat, dapat memberi dukungan untuk mengarahkan peserta didik setelah lulus menjadi manusia yang diharapkan, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima, mempertahankan warisan leluhur di tengah perkembangan zaman yang semakin besar ini. 6. Dapat menciptakan sifat kebudayaan yang universal dan dinamis. 7. Dapat merefleksikan nilai-nilai budaya. Yang kedelapan, berkontribusi menciptakan identitas suatu bangsa. Nah, yang terakhir, selain itu, kurikulum juga bisa menjadi penghubung antara pendidikan formal dengan daerah atau suku-suku yang masih murni di pedalaman. Karena kearifan lokal yang mereka miliki dan mereka jaga dapat dimasukkan dalam kurikulum nantinya sebagai bahan dari pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum dapat menyesuaikan sehingga orang-orang atau masyarakat yang di daerah pedalaman dapat menerima pendidikan tanpa menghilangkan kearifan lokal di dalamnya. Memang, pada dasarnya, di beberapa daerah, kearifan lokal menghambat masuknya pendidikan karena mereka merasa bahwa akan merusak atau menghilangkan budaya warisan leluhurnya. Nah, sekarang kita berpikir, apa saja sih budaya yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum selain tarian? Bagaimana jika gamelan? Saat ini, banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk ingin mempelajari bagaimana sih gamelan itu, bagaimana cara kerjanya, dan banyak mereka yang rela untuk tinggal berbulan-bulan di sini untuk mendalami gamelan tersebut. Saat ini, gamelan atau karawitan masih masuk ke dalam ekstrakurikuler di sekolah. Nantinya, bisa saja gamelan dapat masuk ke dalam kurikulum sehingga dapat mengimplementasikan kurikulum berbasis budaya dengan baik. Keragaman yang dimiliki Indonesia adalah sebuah potensi. Namun, jika tidak digali dan tidak dilestarikan, maka akan hilang di tengah-tengah perkembangan zaman yang seperti ini. Oleh karena itu, kurikulum berbasis budaya sangat penting dalam pendidikan, terutama di negara yang memiliki keragaman budaya seperti Indonesia. Jadi saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.